Ada sebuah alat penghancur daging yang mereknya Fasla seperti ini. Katanya tuh rusaknya nggak mau hidup sama sekali. Dan begitu saya cek dari dekat, ternyata ada kabel yang hampir terkelupas dua-duanya gitu. Ini kayaknya sih habis kemakan tikus atau habis ke gesrek-gesrek sama plat besinya ini ya teman-teman. Tapi kok di kabel ini itu kayak ada tepung-tepungnya gitu. Nah, biasanya kabel kalau ada tepung-tepungnya itu kualitasnya udah nggak bagus alias putus di dalam. Kita akan cari tahu lebih lanjut ya. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan videonya ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja ya. Kita ke langkah-langkah yang berikutnya. Di atas ini kita bisa melihat ada dua buah saklar, slow sama fast. Yang satu cuman mirip sama saklar aja padahal dia bukan gitu. Kalau misalnya kecurigaannya sama kabel, saya otomatis harus ngecek kabelnya ya, kabel steker. Kalau memang iya kabelnya rusak, berarti ya enak banget ngerjainnya gitu, karena pikiran nggak terlalu pusing cari tahu mana yang rusak di alat penghancur daging atau pelumat daging seperti ini. Udah saya colokin ke arus listrik 220 volt dan saya hidupin, ternyata juga nggak hidup sama sekali gitu loh. Bisa jadi sih arus listrik nggak bisa masuk ke sini ya. Kalau gitu langsung aja deh saya ambil obeng dan saya coba mau buka, kira-kira ada nggak masalah di mesinnya. Kalau di pisaunya sih kayaknya nggak ada masalah ya. Ini semuanya berputar lancar seperti ini. Kita balikin aja. Di bawah sini ada 4 buah skrup. Skrupnya kayaknya sih punya diameter lubang yang nanggung nih. Jadi kalau pakai obeng kecil tuh kekecilan, kalau pakai obeng gede yang standar untuk obeng ngebukain TV itu terlalu besar gitu. Jadi ya mau nggak mau harus pakai obeng yang sebetulnya tuh kekecilan, tapi ya nggak apa-apa ya. Yang penting bisa dibuka, bisa dipakai untuk ngebukain skrup ini. Supaya lebih cepat, saya skip aja ya ngebukain 4 buah skrupnya. Jadi seperti ini. Setelah 4 buah skrup dibuka, saya tarik bagian bawah dan ternyata saya ngelihat di sini tuh mesinnya masih bagus loh teman-teman. Arangnya pun masih belum terkikis banyak gitu. Terus spoolnya pun masih kelihatan kuning, mengkilap kayak emas dan bersih banget gitu, nggak ada kotoran-kotorannya kayak blender atau mixer pada umumnya. Biasanya kan di dalam ada kayak minyak-minyak sama tepung-tepung kayak gitu ya. Kalau untuk alat-alat elektronik untuk masak seperti ini. Tapi ini masih dalam keadaan baik. Yang harus kita lakukan untuk mengecek kabel ini untuk teman-teman yang awam ya, adalah mengetahui putus atau tidaknya menggunakan avometer skala digital, avometer digital skala dioda seperti ini. Kita arahin probe-nya kita arahin panahnya ke arah dioda ya. Kalau misalnya nggak putus di dalam, nanti bakal muncul angka 002 seperti ini. Misalnya ya, obeng. Nah, obeng ini kan nggak putus nih di tengah-tengah. Jadi kalau kita ukur, nanti bakal muncul angka 002, 003 atau 004 seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak muncul angka seperti itu, artinya kabel ini putus di dalam. Langsung aja ya, kita coba cari salah satu ujung dari salah satu kabel steker ini. Ada dua output dari kabelnya, biru sama merah. Coba saya tes yang merah dulu, kira-kira berapa angkanya. Ternyata angkanya muncul 044. Harusnya enggak ya teman-teman, kabel tuh harusnya muncul angka 002, tapi itu 044, artinya ada hambatan di kabel itu. Bisa jadi sih hambatannya putus gitu.
Jadi karena putus akhirnya dia terhambat untuk mengalir dengan lancar, kayak gitulah listriknya. Coba yang satu lagi ya. Yang satu lagi kita cek. Ini malah nggak ada nyambung sama sekali nih, yang warna biru. Bisa jadi sih kurang connect ya. Coba ditancepin yang bener-bener nancep, terus kita cek. Iya. Tuh ternyata nggak connect sama sekali. Dan nggak korslet kalau kita pindahin ke salah satu kabel yang lainnya. Otomatis kalau korslet, kalau tadi dicolokin ke arus listrik 220 volt, dia pasti jeglek MCB rumah saya, tapi enggak kan. Artinya kabel ini enggak korslet, tapi satu putus dan satu lagi itu putus sebagian di dalam. Langsung aja ya saya putusin, coba saya cek kira-kira kondisi kabelnya bener bertepung apa enggak. Ternyata yang merah enggak untuk saat ini, tapi yang biru coba kita cek ya. Yang biru juga enggak nih kayaknya. Bisa jadi sih putusnya nggak di sini teman-teman, tapi di tempat yang lain atau di beberapa senti ke atas atau ke bawah lah, kayak gitu. Pokoknya di bagian steker itu ada yang putus di dalam. Tuh, ini saya ukur langsung dengan cara saya putusin kabel stekernya ya dari alat pelumat dagingnya atau dari mesinnya. Tuh muncul hambatan tuh 40. Kalau ditanya 40 apa, nggak tahu teman-teman, itu cuma muncul angka aja. Yang jelas kalau misalnya dia lancar tanpa hambatan, dia bakal muncul angka 002. Tapi kalau muncul angka 1 seperti ini, artinya memang nggak nyambung sama sekali jalur di dalam kabel ini. Tapi kalau misalnya muncul angka 044 atau seperti ini 191 padahal tadi 044, artinya memang ada yang lost kontak di dalam tuh, kayak gitulah ceritanya. Yang putus kan tadi bagian sini, jadi saya coba pengen putusin agak mundur deh. Nah disinilah ya, terus saya kupas, habis itu saya cek lagi kira-kira bener nggak kabelnya ini rusak bertepung. Jadi tembaga itu teman-teman, kalau udah rusak, khususnya untuk kabel ya, kalau udah rusak dia tuh bakal keluar kayak tepung kayak gitu. Jadi kalau kabel tuh udah keluar kayak gitu, nah itu pasti putus di dalam. Jadi mending kabelnya diganti dengan yang baru. Buat kalian yang udah biasa ngupas kabel pakai tang, ya pakai tang aja. Kalau misalnya nggak biasa pakai tang, bisa pakai cutter seperti ini, tapi hati-hati ya. Nah tuh ternyata bener nih, ini udah putus di dalam nih, kabelnya udah patah dan bertepung seperti ini waktu saya kupas tadi. Padahal saya ngebukanya tuh pelan-pelan aja gitu. Oke lah ya, langsung coba saya ganti kabel deh. Saya udah cari-cari kabel dan saya dapat kabel yang kualitasnya nih lumayan. Ini bisa sampai berapa watt ya, 8000 watt kabel ini. Di tulisannya sih kayak gitu. Kalau dipakai untuk mesin pelumat daging seperti ini sih aman-aman aja. Tuh ya, nggak ada hambatan sama sekali ya, lancar jaya. Muncul angka berapa? 002 atau 003, itu wajar. Kalau misalnya angkanya nggak stabil seperti ini, berarti tangan saya kurang pas untuk mengkoneksikan antara probe avometer dengan kepala steker. Tuh. Kalau pas banget, dia bakal muncul angka 002. Kayak gitu ya teman-teman. Ngomong-ngomong, selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini kita tambah menjadi orang yang keren pokoknya, berkecukupan segalanya, amin amin ya rabbal alamin. Langsung ya saya eksekusi kabel tadi yang baru itu, saya sambungin ke kabel yang lama, ke jalur yang lama.
Sebetulnya nggak disolder nggak apa-apa pakai lasdop gitu ya, tapi kan lasdop saya nggak ready. Jadi saya putuskan untuk menyoldernya supaya nanti kalau ketarik-tarik dia nggak lepas. Mungkin kalian ada yang pengen tahu gimana caranya nyolder yang bener bang gitu. Soalnya kemarin ada yang nanya gimana bang caranya nyolder yang bener, kok saya nyolder komponen itu nggak meleleh gitu. Kayak gini tadi nyoldernya, panasin dulu apa yang mau disolder, apa yang mau disolder, terus timahnya baru ditempelin gitu ya. Jangan timahnya dulu dilelehin, nanti pasti nggak lengket. Habis itu langsung kita solasi pakai solasi kabel warna hitam seperti ini yang bisa kita beli di warung-warung terdekat. Usahakan kalau mutusin solasi ini ditarik aja ya, nggak usah pakai cutter atau pakai gunting, jadi supaya dia lebih kuat merekatnya. Kalau gitu langsung aja ya kita coba, kita tes. Tapi kita mau pasang dulu ke casingnya, terus kita pasang skrup. Kenapa seperti itu? Karena untuk blender atau mixer seperti ini biasanya ada saklar pengamannya teman-teman. Jadi kalau kita nggak pasang semua casingnya, kadang saklar pengamannya tuh nggak aktif. Habis itu dia nggak mau hidup. Biasanya untuk tukang servis pemula tuh bakal terkecoh kayak gitu ya. Jadi mending kita pasang aja, karena skrupnya kan cuma 4, nggak banyak, gampang kok masangnya. Usahakan kabel stekernya jangan sampai salah posisi ya, supaya nanti nggak ketarik-tarik. Kalau ketarik-tarik bisa longgar dan bisa korslet kayak gitu ya. Oke, langsung kita pasang skrup, habis itu kita uji coba. Kita taruh di mangkoknya seperti ini beserta pisau-pisaunya, karena switchnya itu ada di tengah-tengah, saklar pengamannya itu ada di tengah-tengah as teman-teman. Jadi kalau nggak dipasang nanti dia nggak aktif saklarnya. Tapi kan pas tanpa ada hambatan sama sekali, karena di bawah tuh pisaunya tajam. Langsung kita colokin ke arus listrik 220 volt. Oke, sembuh ya. Ternyata memang benar, kabelnya udah putus di tengah-tengah. Kabelnya itu kualitasnya udah jauh berkurang gitu. Akhirnya kabelnya putus di dalam. Tapi kayaknya kabel itu udah diganti sama kabel yang lain yang nggak asli loh teman-teman. Karena waktu saya ngelihat lasdopnya tadi tuh, lasdopnya udah pecah, artinya dia udah pernah dibuka. Biasanya kalau pabrik masang lasdop atau sambungan kabel itu yang kayak payung itu, dia biasanya nggak pecah. Ya gitu ya, terima kasih teman-teman udah menonton. See you on the next video and bye-bye.